Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah masuk pada Minggu Guasimodegeniti, yaitu hari Minggu pertama sesudah Minggu Paskah. Minggu ini mengingatkan kita kepada anugerah kasih Tuhan yang sudah memperbaharui kita dengan kurban penebusannya di kayu salib. Kita sudah seperti makhluk baru, seperti bayi yang baru lahir. Demikian anugerah Tuhan di dalam kasih-Nya memperbarui hidup kita. Karena itu, mari kita rayakan sukacita ini di dalam ibadah minggu ini. Mari kita naikkan puji kita dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa yang hina ini, perbaharuilah hatiku oleh Roh-Mu, dan tolonglah aku kembali ke jalan-Mu.
Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus, anak-Mu yang telah menderita dan mati bagiku. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita akan angkat nyanyian kita dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-soraklah bagi Allah, kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Haleluya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan besertamu, Dan besertamu juga. marilah kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, karena Engkau telah mengalahkan dosa dan maut melalui kematian-Mu di kayu salib. Cahaya kebangkitan-Mu telah bersinar mengatasi alam maut, sehingga kami memiliki pengharapan yang hidup oleh karena kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami tidak takut lagi kepada maut, karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, dari kematian kepada hidup yang kekal. Ya Tuhan, kuatkanlah kami, agar kami senantiasa mempersembahkan pujian dan ketaatan kami kepadamu, serta memuliakan Engkau di dalam iman yang benar, sampai kami kelak diperkenankan masuk ke tempat yang Engkau sediakan bagi kami di sisi-Mu. Amin. Mari kita angkat nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 252 ayat 1 tambah 4. Aku menjuru
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sampai demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali angkat pujian dari PKJ 121 ayat 1 tambah 4. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita kembali angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 408, ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tuhanku, apakah yang kurang
Marilah kita mendengarkan berita jemaat pada minggu hari ini dan sekaligus nanti diteruskan doa syafaat. Shalom Bapak Ibu, sejenak kita mendengar warta jemaat Minggu tanggal 19 April 2020. Yang pertama, petugas ibadah minggu. Pengkhotbah Bapak Pendeta E. Sinaga STH. Liturgos Bapak Penatua DR Manalu SH. Warta jemaat Bapak Penatua S. Siagian. Organis, tim musik, song leader Martin Manulang dan Christine Sialagan. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Yang kedua, kebaktian ibadah minggu masih kita laksanakan secara live streaming di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, persembahan keluarga dilaporkan melalui WA Group GKP Bandar Lampung atau melalui penatua sektor masing-masing. Yang keempat, dimohon kepada segenap warga jemaat GKP Bandar Lampung, mari kita berdoa bersama supaya musibah yang kita alami pada saat sekarang, yaitu COVID-19, supaya cepat berlalu. Dengan berlalunya musibah ini, tentu kita bisa beribadah kembali di rumah Tuhan, yaitu di gereja GKP Bandar Lampung. Yang kelima, bagi jemaat yang belum masuk di WA Group Bandar Lampung, supaya dapat melaporkan kepada penatua masing-masing. Keenam, laporan keuangan menyusul. Demikianlah warta jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan berkat yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami Bapa. Hingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Bapa, pada saat ini Tuhan mungkin kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja-Mu Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan membukakan hati dan pikiran kami. Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing Bapa. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan pada saat ini suasana yang begitu kami khawatirkan Bapa. Karena itu kami yakin dan percaya bila kami berserah kepada Tuhan, semua yang terjadi pada saat yang menimpa dunia ini Bapa, baik terutama di provinsi kami Bapa, berikanlah yang terbaik Tuhan, jauhkanlah kami dari segala penyakit seperti virus yang ada pada saat ini Bapa. Sehingga di kemudian hari Tuhan kami bisa bersama-sama datang ke gereja-Mu, bercerita, bersendagura untuk bertemu di gereja-Mu Bapa, mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu berat hati ini Bapa, kami rindu kepada jemaat-jemaat kami Bapa untuk bisa saling bertatap muka Bapa. Tapi kami yakin dan percaya semua itu sudah kami berikan yang terbaik Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, ajari kami selalu untuk mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, sehingga apapun aktivitas kami, apapun pekerjaan kami, dimanapun kami berada, kami selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin Tuhan begitu baik, Tuhan begitu sayang di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menjaga kami kemanapun kami berada Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa buat jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami sakit penyakit yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu dimanapun mereka berada Bapa. Kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan menyertai tubuh mereka
Angkat sakit penyakit mereka Tuhan, sehingga apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka derita Tuhan, biarkanlah mereka menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang pada saat ini bergumul Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam pergumulan mereka Bapa. Ajari mereka untuk selalu menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa, buat seluruh pelayan Tuhan dimanapun berada Bapa. Biarkanlah kami selalu bergandengan tangan dalam melayani di gerejamu ini pun dimanapun kami berada. Berikan kami selalu kesehatan, kesatuan hati Bapa, sehingga apapun yang kami lakukan di gerejamu maupun di tempat kami Tuhan, menjadi pelayanan sukacita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa, buat anak-anak Tuhan yang Engkau berikan kepada kami keluarga, lepas keluarga Tuhan. Berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin pada saat ini yang jauh dari kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati negara kami ini Tuhan, dari virus-virus yang sangat menakutkan ini. Karena itu Tuhan, biarkanlah kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga apapun yang kami khawatirkan, apapun yang kami takutkan, dapat jauh dari kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati juga gerejamu ini Bapa, biarlah kami suatu saat bisa berkumpul di gerejamu ini untuk memuji dan memuliakan namamu Bapa. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kami Bapa, agar kami layak datang di hadapanmu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bapak Ibu,
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mohon pimpinan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu buat minggu pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami di dalam masa-masa sulit kami masih dapat bersekutu dengan Tuhan. Walaupun persekutuan kami lakukan di tengah rumah kami masing-masing. Terima kasih atas berkat-Mu yang sudah memampukan kami untuk bersekutu. Sehingga pada saat ini kami dapat bertemu lewat teknologi yang dicapai oleh manusia untuk mempermudah kami di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Kami menyeru nama-Mu Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kiranya Roh Tuhan juga akan menuntun kami, menguasai kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami ketika pun di tempat yang berbeda-beda, di dalam rumah kami masing-masing, kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kebenaran-kebenarannya. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segenap akal dan pikiran kiranya memelihara hati dan jiwa kita. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, Minggu Quasi-Modogeniti, di dalam kitab Mazmur pasal 42 di ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian akan mengikutinya di dalam hati masing-masing. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 42 di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di manakah Allahmu?" Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah masuk di minggu yang pertama sesudah Paskah atau Minggu Quasi-Modogeniti. Pada saat ini firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 adalah nyanyian Bani Korah menjadi pengajaran bagi kehidupan beriman kita.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Mazmur ini kita diingatkan bahwa setiap orang rupanya memiliki masalah di dalam kehidupannya. Tidak peduli dan tidak memandang siapapun mereka, termasuk seperti pemazmur pada saat ini yang diberitakan di dalam mazmurnya Bani Korah, yaitu anak-anak Korah, juga mengalami pergumulan kehidupan yang berat. Saya pikir ini juga yang akan mengingatkan kita tentang kehidupan kemanusiaan kita yang tidak terlepas dari setiap masalah. Siapapun kita, termasuk seperti orang yang berada selalu di dalam bait Allah, seperti Bani Korah itu, anak-anak Korah itu, keturunan Korah itu adalah juga tidak terlepas dari masalah dan pergumulan kehidupannya. Bahkan Bapak Ibu, pemazmur menggambarkan di dalam mazmurnya ini dahsyatnya pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur. Di dalam mazmur disebutkan bahwa air mata menjadi makanannya siang dan malam. Saya pikir kita bisa dibingungkan bagaimana air mata menjadi makanan yang disebutkan oleh pemazmur sebagai gambaran kehidupan. Saya pikir ini artinya apa? Ketika pemazmur menyebutkan air mata menjadi makanannya siang dan malam, maka ia mau menggambarkan bahwa ia mempunyai penderitaan setiap saat sepanjang hari itu. Siang dan malam, artinya 24 jam dia mengalami penderitaan ketika itu. Demikian gambaran beratnya penderitaan, sehingga ketika ia menderita, ia menangis, ia meratap, dan bahkan air mata itu juga sudah bisa tercampur ke dalam makanan yang ia makan. Bapak Ibu, ya, itu yang pertama yang digambarkan oleh pemazmur sebagai penderitaannya di dalam kehidupannya, bergumul di dalam kehidupan ini. Yang kedua, dia rupanya ada di lingkungan orang-orang yang tidak seiman dengan dia. Orang-orang asing. Dia ada di negeri asing. Dia terbuang dari orang-orang yang dikasihinya. Mungkin ini juga bersama dengan bangsa Israel ketika itu di dalam pembuangan Babel. Sehingga apa? Dia ditanyakan oleh orang-orang yang di sana, di mana ia dibuang, tentang kuasa Allahnya. Di mana Allahnya yang berkuasa itu? Di mana Allah yang diberitakan punya kuasa yang dahsyat itu di dalam kehidupannya? Mungkin yang sudah tersebar ketika berita pembebasan dari tanah Mesir itu. Bapak Ibu, ini yang menambah duka bagi pemazmur saat itu. Dia dihujat dengan Allah yang tidak berkuasa yang dia imani, yang bahkan disamakan dengan Allah-Allah yang ada di tanah pembuangan itu. Bapak Ibu, demikian dahsyat penderitaan yang dialami oleh pemazmur. Bapak Ibu, di dalam hal inilah pemazmur merindukan supaya ia boleh kembali kepada tanah airnya, boleh kembali kepada bait Allah, boleh kembali kepada Allah yang berkuasa itu. Ia menangis siang dan malam, merindukan Allah di dalam hidupnya, di dalam penderitaan itu, supaya Allah memperlihatkan kuasa di dalam hidupnya. Bapak Ibu, demikianlah pemazmur memohon. Bahkan ia gambarkan kerinduan itu seperti rusa
yang rindu akan sungai yang berair. Bapak Ibu, bagaimana rusa? Kita sering melihat lukisan para seniman itu dengan rusa yang begitu indah, menarik di tengah-tengah lingkungan yang hijau, yang punya air. Bapak Ibu, saya pikir tidak seperti itu rusa yang digambarkan oleh pemazmur. Tetapi apa? Ada nyanyian yang menggambarkannya yang dengan bagus. Di dalam bahasa Batak dikatakan songo nursa nabi duru. Bagaimana rusa yang sedang diburu, dia pasti mengalami kehausan, dia juga melewati rintangan alam yang kering, alam yang menantang di dalam kehidupannya, sehingga setiap saat ia di dalam langkah penderitaan itu hendak menemukan sungai yang berair. Inilah gambaran pemazmur tentang orang yang menderita, yang menantikan Allah di dalam pertolongannya. Sehingga apa? Tuhan dinantikan setiap saat di dalam hidupnya yang menderita itu, supaya Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana Bapak Ibu pemazmur caranya untuk mengatasi masalah itu? Jika ini juga bagian dari permasalahan kita seperti yang dikatakan pemazmur mau mengajar kita untuk keluar daripada masalah kehidupan kita ini. Yang pertama bisa kita lihat di ayat yang kedua itu, rupanya pemazmur mengajak di dalam mazmurnya, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bagi pemazmur rupanya untuk keluar dari permasalahan itu, maka ia menyerukan supaya Tuhan menjadi kehidupan baginya. Kerinduannya untuk menghadirkan Allah adalah Allah yang hidup, seperti di dalam gambaran tadi. Seperti rusa yang merindukan air itu menjadi kehidupan. Demikianlah pemazmur untuk keluar dari masalahnya, merindukan Allah yang memberi hidup dan menjadi kehidupan baginya. Saya pikir ini sudah dijelaskan di dalam Injil Yohanes tentang Allah yang menjadi sumber air hidup. Allah menjadi air kehidupan di dalam setiap orang yang percaya, tentunya itu melalui firman yang mengajarkan kita akan kehidupan ini. Setiap firman Tuhan itu menjadi kehidupan. Ketika kita merindukannya di dalam kehidupan ini, maka itu akan memberikan kesegaran kepada kita. Maka itu akan memberikan kehidupan kepada kita, melepaskan kita dari setiap pergumulan kehidupan kita, masalah kehidupan yang kita alami. Ini cara yang pertama yang dilakukan pemazmur, selalu merindukan Allah, selalu merindukan firman Tuhan. Dan ini juga kita lakukan pada saat ini di dalam hidup kita, ketika kita sama di golongan pemazmur yang bergumul, yang dalam bentuk yang berbeda-beda di dalam kehidupan ini. Maunya juga kita mencari air yang segar dari firman Allah, dari setiap kebenarannya yang kita amini memberikan kehidupan kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu, pemazmur menyatakan di dalam ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Ketika ini menjadi penderitaan dari gambaran pemazmur, maka solusinya dan juga yang gambaran akan yang memberikan kehidupan atau terbuang tadi di negeri orang yang tidak seiman,
Maka di dalam ayat 6 dikatakan solusi dari pemazmur untuk keluar dari masalahnya. Dikatakan berharaplah kepada Allah. Bapak Ibu, bagaimana kita berharap? Tentunya ini adalah suatu sikap yang harus kita ambil, yang tidak mudah di dalam kehidupan yang bergumul itu, yang jauh dari negeri kita, dari bait suci seperti yang dialami pemazmur, atau pada saat ini tidak lagi kita beribadah di dalam gereja. Tentunya juga ini memberikan tekanan di dalam hidup kita. Nah, sekarang pemazmur tawarkan, berharaplah kepada Tuhan. Berharap maksudnya kita menggantungkan hidup ini kepada Tuhan. Kita harus memberikan hidup ini hanya kepada Tuhan saja. Tidak ada kepada hal yang lain di bumi ini yang memberikan solusi, yang memberikan jalan keluar kepada kita selain daripada Allah yang memberikan solusinya. Bapak Ibu, saya diingatkan oleh terjadinya virus corona ini, memang banyak sikap yang kita ambil untuk bisa keluar dari kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, itu adalah usaha, tidak sempurna untuk mendatangkan jalan keluar untuk kehidupan kita. Misalnya, kita harus cuci tangan, kita harus makan makanan yang bergizi, dan banyak lagi mungkin yang bisa kita lakukan. Tetapi lihat, ketika ini juga kita lakukan, masih banyak yang kita lihat belum memberikan jalan keluar kepada kehidupan kita. Artinya itu mengingatkan bahwa kita terbatas. Nah, lihatlah misalnya banyak orang yang terpapar virus corona bukan karena tidak melakukan seperti usaha yang kita katakan tadi. Misalnya para dokter. Apakah para dokter begitu ceroboh di dalam kehidupannya menangani pasien-pasien yang virus corona sehingga mereka terpapar? Saya pikir mereka cukup berhati-hati dan lakukan sesuai dengan anjuran keselamatan di dalam pekerjaannya. Tetapi apa? Kita juga melihatnya bahwa usaha yang dilakukan oleh manusia memang tidak sempurna. Artinya apa? Tuhanlah yang menjadi jalan keluar di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menggantungkan diri kita kepada usaha-usaha diri kita. Keterbatasan kemanusiaan kita dengan usaha-usaha yang kita lakukan itu. Tetapi harus kembali kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi penyelamat kita. Saya pikir banyak tokoh-tokoh besar yang bisa kita lihat, yang memperlihatkan kehati-hatian di dalam kehidupannya juga, tetapi mereka juga kita dengar terpapar dengan virus corona ini. Nah, oleh karena itu dengan firman Tuhan kita diingatkan. Harapan kita di dalam kehidupan ini hanyalah kepada Tuhan yang memberikan kehidupan seperti yang dinyatakan pemazmur itu. Usaha-usaha memang harus kita lakukan, tetapi kita harus mengingatnya itu adalah dari keterbatasan kehidupan kita. Kita harus kembali kepada Tuhan di dalam hidup ini untuk menyeru Dia di dalam keselamatan yang kita nantikan. Sesuai dengan minggu kita pada saat ini, Minggu Quasimodogeniti, artinya seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin susu yang murni. Bayi yang baru lahir itu dapat berlangsung hidupnya seperti orang Kristen, seperti orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
hanya menggantungkan kepada kebenaran firman Tuhan, kepada Allah yang hidup itu. Saya pikir kita sudah diingatkan dengan Paskah itu. Banyak hal yang kita lihat dari kehidupan dunia ini yang tidak bisa menjadi pengharapan kehidupan kita. Begitu dahsyatnya kuasa dunia ini untuk menghancurkan Yesus di dalam peristiwa penghakiman itu, sampai dengan keputusan untuk mengeksekusi dia untuk disalibkan. Tetapi apa? Kuasa yang dahsyat seperti itu pun rupanya tidak menjadi bagi kehidupan kita ini sebagai satu harapan, jaminan kehidupan. Lihatlah, Yesus di dalam kuasa Allah itu sudah menaklukkan semua kuasa itu. Yang terakhir, kuasa kematian. Tidak ada rupanya kuasa di dunia ini menjadi gantungan kehidupan kita, pengharapan kita yang sudah diperlihatkan di dalam Yesus tadi. Maka sebagai orang yang dibaharui, orang yang percaya kepada Tuhan seperti suara minggu ini, maka kita diajak pemazmur juga dengan hal yang sedemikian. Kita harus rindu dan haus kepada Allah kita, sebagaimana kerinduan seekor rusa akan sungai yang berair yang menyegarkan jiwanya. Kita juga lakukan sedemikian di dalam kehidupan ini. Harusnya kita merindukan Allah di setiap kehidupan ini. Seperti bayi tadi yang selalu rindu akan air susu yang murni, ASI, saya pikir demikian. Itulah yang menghidupkannya, itulah yang menjamin kelangsungan kehidupannya dengan pertumbuhannya ke depan. Firman Tuhan juga menjadi jaminan bagi kita akan pertumbuhan kita semakin dewasa, semakin lebih baik di dalam kehidupan ini. Ketika kebenaran-kebenaran firman Tuhan menjadi kerinduan kita, kita lakukan, kita hidupi di dalam kehidupan ini. Yang kedua, selalu dikatakan pemazmur, apapun pergumulan kehidupan kita, tetapi satu harapan kita yaitu kepada Tuhan, kepada Allah. Di dalam Dialah ada kehidupan, sebab Dialah air hidup di tengah-tengah kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini. Engkau boleh mengajar kami lewat mazmur ini untuk keluar dari setiap masalah kehidupan kami. Baik itu ketika kami mengalami hidup di dalam masalah yang besar, yang dahsyat seperti digambarkan pemazmur. Kami boleh keluar daripadanya dengan menanti-nantikan Tuhan, mengharap kepada Tuhan, seperti kerinduan seekor rusa akan air yang murni, air sungai. Bapa di surga, kami juga berdoa, biarlah lewat pengajaran mazmur ini juga kami boleh berharap kepada Tuhan seperti pemazmur yang berharap kepadamu di dalam hidupnya. Ketika pun banyak pergumulan yang dialami, tetapi ia sungguh-sungguh setia, hanya menggantungkan diri kepada Tuhan yang dapat menolong, yang dapat melepaskannya dari setiap pergumulan kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan sajalah yang melepaskan kami dari pergumulan kehidupan di dunia ini yang semakin menyesakkan kami. Kami tidak tahu kapan akan berakhir penderitaan kami dengan penyebaran virus corona 19 ini. Tetapi
Kami yakin ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan melawat kami seperti yang diharapkan pemazmur di dalam hidupnya, maka kuasa yang menyesakkan kami dengan virus ini akan segera lepas dan berlalu dari kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh warga jemaat GKPI Bandar Lampung. Tuhanlah yang memberkati kami semuanya di dalam setiap keluarga. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan umur yang panjang bagi kami semuanya, sehingga kami boleh bertemu kembali di dalam situasi yang normal di tengah-tengah peribadatan kami di dalam gereja ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menjamin keberlangsungan kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, dari warga jemaat-Mu ini. Ketika kami harus bekerja, Tuhanlah yang memberkati setiap pekerjaan kami menjadi saluran berkat bagi kehidupan setiap warga jemaat-Mu. Kami berdoa juga Tuhan bagi anak-anak kami merasakan betapa beratnya hidup mereka yang tidak bisa belajar secara normal seperti biasanya di sekolah, di ruangan kelas. Tetapi saat ini sudah beberapa minggu ini anak-anak kami semuanya harus belajar di rumah dan harus memacu pengetahuan mereka dari kehidupan belajar sendiri. Biarlah Tuhan juga yang memampukan setiap anak-anak kami untuk memacu pengetahuannya melalui belajar dengan berada di tengah-tengah rumah bersama dengan keluarga. Kami berdoa juga Tuhan bagi para medis, para dokter. Tuhanlah yang memberkati, yang selalu memberikan dirinya untuk menolong orang-orang yang sakit. Teristimewa bagi mereka yang terpapar virus corona, sehingga mereka tidak menjadi korban oleh karena kehidupan mereka ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi tolonglah mereka Tuhan, supaya Tuhan melindungi, Tuhan menjagai para dokter dan para perawat yang berhadapan dengan para pasien yang sakit, yang terpapar oleh virus corona. Kami berdoa Tuhan selamatkan semuanya yang sakit, pun demikian para perawat dan dokter yang menanganinya. Kami juga berdoa Tuhan bagi negara kami ini, bangsa kami. Tuhanlah yang memberikan kehidupan yang aman ketika terjadi pun pergumulan seperti wabah yang terjadi saat ini. Tetapi mampukan pemimpin kami mulai dari pusat hingga ke daerah, bahkan di RT, untuk supaya mampu dengan kekuatan yang daripada Tuhan memberikan kedamaian, memberikan kenyamanan di dalam situasi yang sulit ini. Berikan Tuhan berkat-Mu sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan, memberikan sejahtera kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan pelayan kami. Tuhanlah juga yang memberkati kami, supaya kami dapat memberikan diri kami di dalam pelayanan sesuai dengan talenta kami dan berkat yang kami terima daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh permohonan kami kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian seperti rusa rindu sungaimu. Sungaimu jiwaku rindu.
Untuk menghantar kita mempersembahkan kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami ini. Di sini kami mempersembahkan kurban persembahan kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap. Anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Sehari-hari besar pemberian kemurahan-Mu, ya Tuhan, kiranya ku ingat selamanya kewajiban-Ku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.